Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semangat banget ya hari ini ya. Oke, sudah sarapan semua berarti ya? Iya teman-teman, seperti biasa gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang kemarin. Kemarin kita itu udah bahas soal konstitusi. Masih ingat konstitusi? Apa itu konstitusi? Hukum dasar. Apa? Peraturan. Menjelaskan tentang undang-undang Undang-undang dasar. Tujuan negara, dasar tertinggi. Nah, teman-teman, konstitusi itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibuat untuk membatasi pemerintahan, untuk membatasi sebuah kekuasaan. Di sini ada yang kekuasaan? Ada. Nah, masih pakai BB Fever? Enggak. Udah selesai pakai BB Fever. Nah, teman-teman, kalau di ORSA itu kan ada yang namanya ADART ya lah. ADART itu kan mengatur bagaimana jalannya organisasi ya. Di sebuah negara itu juga sama, ada yang namanya konstitusi. Kalau di ORSA itu ada, kalau di organisasi itu ada ADART, kalau di negara itu ada konstitusi yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Kenapa harus diatur? Biar enggak berantakan. Iya, nggak berantakan, nggak menyeleweng kemana-mana gitu ya teman-teman. Nah, biar sesuai. Nah, sebenarnya konstitusi itu adalah sesuatu yang membatasi sebuah pemerintahan. Nah, kenapa kok pemerintahan harus dibatasi? Biar enggak Agar terasa negaranya, biar enggak berjalan semaunya. agar tidak berjalan semaunya. Iya, agar sesuai aturan. Fokus pada tujuan. Terorganisir. Ya benar teman-teman. Kalau sebuah negara itu nggak dibatasi, pemerintah itu nggak dibatasi, apa yang terjadi? Ya mungkin negara kita tidak berjalan sebagaimana semestinya ya kan. Ada mungkin korupsi di mana-mana ya. Gimana? Udah terjadi. Iya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman? Kalau kita ngomongin soal negara kita gitu ya, memang korupsi terjadi di mana-mana. Nah, tapi harusnya kita memperbaiki itu ya. Tapi gini, apakah itu hanya terjadi di pemerintahan? Sebenarnya enggak. Misalkan nih, kita kerja di perusahaan gitu ya. Terus kemudian di perusahaan itu ada rapat. Kita disuruh untuk ngurusin konsumsi di sebuah rapat itu. Nah, konsumsinya misalkan ya rapat itu 20 orang gitu. Kita dikasih budget, oke beli nasi kotak sama snack budgetnya 30.000 satu orang, berarti kita 30.000 dikali 20 berapa biasanya? 600 ya, 600.000. Habis itu kita belikan nasi kotak yang harganya 15.000 aja deh, ditambahin snack 5.000, berarti 20.000 ya kan? Ya. Selisih 10.000 ya kan? Ya betul. 10.000 masuk kantong kita sendiri tiap orang. Korupsi kan? Korupsi. Nah, korupsi itu nggak cuma terjadi di pemerintahan, tapi juga bisa terjadi di mana-mana. Iya, masyarakat juga bisa, perusahaan juga bisanya. Nah, itu korupsi. Masalahnya yang terjadi itu di Indonesia itu, kenapa kepala daerah kita itu korupsi? Kenapa lurah-lurah kita itu korupsi? Kenapa? Kalau menurut teman-teman? Artinya modal awal nggak sesuai dengan bayaran. Ya, oke bisa. Kenapa? Karena Pilih uang banyak. Persaingan. Ya sebenarnya itu benar semua ya teman-teman. Apa yang dikatakan teman-teman? Persaingan, modalnya nanti nggak cukup, pengen uang yang banyak dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang belum teman-teman sebutkan. Budaya, bisa budaya. Ini tidak jujur. Tapi Pak Lurah, misalkan nih Pak Lurah, ada seorang
keluarganya ya nikahan misalkan nih kalian menikah habis itu habis itu lurahnya itu menghadiri masa pernikahan itu lurahnya itu kan bawa amplopnya kan? Nah, misalkan amplop itu isinya cuma 50.000 dihujan loh, kalau di desanya umumnya orang-orang itu iya kasih nama kan, amplopnya kasih nama, dikasih uang. Umumnya di desa itu umumnya kasih uangnya itu 50.000. Tapi seandainya ada kepala daerah, kepala desa lurah itu ngasih uang 50.000. Diomongin. Pasti diomongin. Ya. Masa sekelas Pak Lurah kondangan cuma nyumbang 50.000 ya? Ya. Harusnya 200.000 dong, ya nggak? Iya, harusnya beda sama yang lain, harusnya lebih banyak ya. Kalau seperti itu, gimana kepala daerah kita, gimana pemimpin-pemimpin kita itu bisa bekerja dengan senang kalau rakyatnya aja menuntut hal seperti itu ya. Misalkan nih ada Pak Lurah mau beli beli makanan ya, nasi pecel ya, di pinggir jalan, harganya 15.000. Orang-orang itu pasti akan berpikir, masa Pak Lurah belinya nasi pecel 15.000? Ya harusnya nggak seperti itu kalau kita mau mendukung pemerintah kita itu nggak korupsi ya. Iya. Ya nggak sih? Ya. Berarti kan ekosistem kita itu yang juga mendukung korupsi. Ya nggak sih? Gimana? Iya, makanya itu harusnya kita ini yang mendukung. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin dia misalkan dia kasus sumbangan 50.000 ya itu tidak masalah. Misalkan dia beli nasi pecel 15.000, 10.000, ya udah nggak masalah gitu kan. Kenapa harus dibilang? Masa anggota DPR mobilnya cuma Avanza gitu? Biasanya gitu. Harusnya kan Innova lah atau Pajero gitu ya, atau Fortuner gitu ya nggak sih? Iya. Masa anggota DPR bawanya sepeda motor Honda Beat gitu misalkan? Biasanya kan seperti itu orang-orang di kita ya. Masa anggota DPR rumahnya kecil gitu, harusnya rumahnya kan besar gitu. Ya. Nanti kalau besar jadi baik-baik. Nah, kalau besar nanti gimana? Hasil korupsi nih. Gitu. Kalau kecil, ya itu. Berarti kan mungkin yang harus introspeksi diri mungkin juga bukan hanya pemerintah atau pejabatnya, tapi mungkin kita juga harus introspeksi juga. Gitu. Ya. Terus. Kayaknya kita juga harus introspeksi diri. Teman-teman, hari ini ada yang masuk? Karisa Vina. Siapa? Karisa Vina. Sam. Arwen lomba. Oh lomba. Sains 5 ya? 6. Oh ya 6 deh. Sains 6 ya. Oh iya maaf. Saya masih terngiang-ngiang soal angkatan kalian yang kemarin itu. Angkatan kalian yang kemarin itu kan nggak sampai 8 kan? 6 kan cuma sampai 7 ya. Sainsnya kan kelas 12 itu kan cuma sampai 7 aja. Makanya saya ketika masuk sini itu masih keinget sains 5. Karena dulu kan sains 5 di sini. Ya, makanya masih maaf ya. Karena sains 6. Iya. Siapa yang nggak masuk? Vina Faidotur izin lomba? Sakit apa dia? Saya perut di asrama. Oke, terus satu lagi siapa lagi? Karisa sakit juga? Ya, Pulang. Sakit apa dia? Sakit gigi. Bisa sakit gigi? Kalian di asrama sebelum tidur sakit gigi dulu? Bagus. Ada yang nggak masuk lagi? Udah? 2 aja? Ya. Yang izin lomba nggak ada? Arwen? Lomba apa dia? Lomba? Orang pintar lah. Kalian nggak ikut lomba? Kenapa? Ikut lomba dong.
Teman-teman kita lanjut ya. Ya, kita balik lagi ke konstitusi gitu ya. Aduh, laptopnya agak ngelak nih. Kita balik ke konstitusi. Konstitusi kita itu teman-teman itu sudah mengalami. Kemarin kita terakhir bahas sejarah ya. Konstitusi kita itu setelah sejarah. Kita masih bahas soal perjalanan konstitusi kita. Konstitusi kita itu sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang, 80 tahun lalu. 45 sampai 2025 ya sekarang ya. 40 tahun ya, 80 tahun ya berarti ya, 40 tahun. Nah, itu udah mengalami banyak sekali perubahan. Awalnya kita itu pakai namanya Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat ya? Itu diresmikan oleh PPKI, masih ingat? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diresmikannya tanggal 18 Agustus. Jadi sebenarnya tanggal 17 kita itu memproklamasikan kemerdekaan. Tapi secara realnya sebenarnya tanggal 12 itu kita masih belum merdeka secara seutuhnya. Ya. Karena tanggal 17 kita masih belum punya undang-undang. Selain undang-undang dasar, tanggal 17 kita juga belum punya presiden sama wakil presiden. Kalau wakil presiden, presiden wakil presiden belum punya, undang-undang dasar belum punya, kita juga masih belum punya parlemen. Parlemen itu DPR. Nah, tanggal 18 itu 18 itu iya, kalau nggak salah 18 itu ya, 18. Jadi sebenarnya ya bisa dikatakan mundur lah. Ya kita merdekanya juga sebenarnya belum ini. Tapi kalau kita ngomongin soal perspektif ya, Belanda itu tidak mengakui bahwa kita itu merdeka 1945. Kalau teman-teman itu kenal sama orang Belanda, punya teman orang Belanda, gitu, jadi coba tanya, pasti mereka akan bilangnya Indonesia belum merdeka 1945. Mereka mengakui kita merdeka itu 1949. Selisihnya 4 tahun dari kita dianggap merdeka. Itu karena perspektif. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal ilmu sosial itu kita nggak ini ya. Kita nggak berbicara tentang salah dan benar, lebih ke perspektif. Jadi perspektifnya beda sama orang Belanda. Mungkin orang Belanda menganggapnya kita kelas 9 benar, gitu. Tapi kita menganggapnya kelas 9 salah. Karena kita menilai. Ya, karena mereka baru mengakuinya kelas 9. Saya tahunya mereka belum mengakui sama sekali ya, Pak. Mereka mengakui kelas 9. Setelah kita justru waktu British kita masih berbentuknya Republik Indonesia Serikat, mereka itu mengakui kita karena waktu bentuk negara kita itu jadi serikat itu kita di bawah naungan Ratu Belanda. Kan kita melakukan perjanjian konferensi meja bundar dulu. Ya, masih ingat ya? Ya. Kenapa kok kita itu harus mengikuti mereka ya? Karena kita butuh pengakuan dari negara lain. Makanya kalau negara yang merdeka berdaulat kan butuh pengakuan dari negara lainnya. Makanya itu kita terkadang waktu perjanjian itu kita juga harus mengikuti maunya mereka itu. Karena kan itu negosiasi. Ya. Itu perspektif ya. Jadi bedanya ilmu sosial sama ilmu sains ya. Teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada salah ya dari saya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan diskusinya minggu depan ya teman-teman. Silakan istirahat. Ya. Ya, saya juga makasih ya.